orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Now, halo semuanya yang terkasih. Shalom. Wah, senang banget di hari yang baru ini kembali Pastor berkesempatan untuk melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan yang sudah bergabung sekarang ini. Di manakah, siapa sajakah? Silakan menyapa, saling bertegur, saling kenalan di kolom komentar. Silakan saudara-saudara, di kota mana, siapakah namanya, ibadah di gereja mana. Dalam berkat Tuhan kita bisa saling berkenalan, saling menguatkan, dan juga sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Dari kota Balikpapan mensiarkan kabar baik dan doa-doa kesembuhan bagi setiap pemirsa, tamu yang menyaksikan live streaming ini maupun video. Dan saya bersyukur sekali sama Tuhan karena sampai kemarin kesaksian kesembuhan sungguh sangat amatnya. Namun puji syukur Let Prenang ini bisa menjangkau banyak orang sehingga mereka boleh mengalami namanya pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau saudara mau mendukung Prenang ini, puji syukur, silakan di-share, silakan dibantu tap-tap layar. Puji Tuhan, saudara mau memberkati orang lain, sharekan kabar baik bagi mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, yuk kita sama-sama datang memuji Tuhan, ya. Di sini kita saling mendoakan ya. Pastor juga dari awal pesan, doakan Pastor Randy karena 1-2 hari ke depan Pastor Randy bersama tim kami akan berangkat 7 orang ya, menuju dari Balikpapan ke kota cantik di Palangkaraya. Untuk apa? Untuk berdoa di dalam acara ucapan syukur serta ada mereka mengadakan doa dalam rangka Paskah Kalimantan Tengah yang diadakan di Stadion Tuah Pahoe. Ya, saudara-saudara saling topan doa, dukun biar kami berangkat 7 orang tim ini semua yang diperlukan, semua Tuhan tolong dalam berkat-Nya. Karena saya ke sana
Sebagai hamba Tuhan melayani, saya percaya Tuhan yang kulayani, Tuhan akan menyediakan, mencukupkan semuanya. Itu iman. Saudara juga dilatih untuk beriman, percaya bukan hanya dalam hal kesembuhan, tapi juga dalam hal penyediaan Tuhan. Baik saudara dalam rumah tangga maupun juga dalam pelayanan. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh lurus di hadapan Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati kita. Hati yang tulus bekerja, sekolah, ataupun juga melayani, Tuhan memberkati. Yuk bersama-sama kita datang memuji Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersyukur dan berdoa. Kami rindu memuji, menyembah Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya di tengah-tengah pujian ada urapan kasih. Dan kami mohonnya Tuhan, sejadi firman-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam surga. Berkatilah setiap kami dengan pengudusan dan juga firman-Mu serta jamahan-Mu yang menyembuhkan, yang mengubahkan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk biasakan saudara-saudara di tiap hari, khususnya pagi hari, kita selalu memberikan hati kita datang untuk bersyukur serta menyembah Tuhan Yesus. Ini pujian pasti memberkati setiap kita. Selamat memuji Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji syukur. Tuhan bertahta di puji-pujian dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Yesus Maha Kudus, Yesus Maha Kudus ku tinggikan Yesus Maha Tinggi, Yesus Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Maha Kudus, ku tinggikan Yesus Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ini. Puji syukur, puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Wow, ribuan orang terberkati. Saya meminta saudara share, bagikan, posting ulang, tap-tap layar, supaya lebih banyak orang-orang yang boleh mengenal hingga mereka boleh merasakan kasih surgawi, kasih Tuhan yang menjamah hidup mereka. Amin. Yuk rame-rame kita saat pagi hari datang menyembah Tuhan Yesus. Ayo sagikan Yesus Maha Tinggi. Ku serahkan
tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Tuhan, inilah hati kami, Tuhan, yang datang menyembah-Mu di pagi hari ini. Sembah Yesus Maha Kudus, kami tinggikan Yesus Maha Tinggi, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Saya mau tanya, adakah yang rindu untuk didoakan? Kalau ada, saya mau lihat tangan-tangannya. Saudara bisa komen saya. Adakah yang datang di live streaming ini dan rindu untuk didoakan? Mana tangan-tangannya? Saya Pak. Puji Tuhan, saya Pak. Wah, langsung disapa, direspon, begitu haus dan lapar. Banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk didoakan. Puji Tuhan, saya mohon kepada Tuhan, biarlah hari ini menjadi waktu yang tepat untuk setiap kita saat didoakan, boleh mengalami jamahan Tuhan, dan tidak mustahil doa yang disampaikan hari ini, saudara-saudara boleh diberkati sama Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat doa-doa kita dijawab sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Bless you. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan jawab doa-doaku, jawab doa-doamu di waktu yang tepat ya Tuhan. Kiranya hari ini menjadi waktu yang tepat untuk setiap kami boleh mengalami terobosan jawaban doa. In Jesus' name. Amin. Saya mau sampaikan firman Tuhan saat lagi saudara-saudara, khususnya bagi saudara yang tidak peka atau sulit belajar. Iman itu sebuah perjalanan. Iman bukan cuma sekedar teori, perkataan, atau engkau dengar motivasi engkau di gereja atau live streaming ini. Tapi iman itu sebuah perjalanan hidup yang nyata. Sebuah kehidupan supranatural yang memang kita bisa gunakan dalam kehidupan yang fana ini. Nah, khusus saudara-saudara yang selama ini engkau mungkin sudah tua di gereja, sudah tua dalam pelayanan, tapi barangkali ketika ada masalah engkau gampang khawatir. Ada persoalan engkau menjadi bimbang, padahal mungkin saudara sudah masuk di pelayanan. Nah, ini akan kita baca dan renungkan. Setelah ini saya rindu setiap saudara-saudara yang menyaksikan ini, kalau terberkati, di-share sebanyak-banyaknya, termasuk kepada teman-teman pelayanan, supaya mereka semua bisa dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan ini, bisa menghidupi imannya. Iman itu kehidupan. Iman bukan hanya sebuah teori, tapi iman adalah kehidupan. Yuk, tidak berlama-lama. Tadi itu disclaimer pembukaannya yang akan Pastor share. Selamat mendengarkan kesukaan kita yang candu hati, senang banget. Apalagi kalau bukan time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Sementara saya menyiapkan ayat suci firman yang akan saya bacakan, saudara silakan sekarang share sebanyak-banyaknya di tab-tab layar. Thank you, bless you, Sevia. Silakan di-share, share, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Saya sebutkan ayat suci firman Tuhan. Saudara-saudara, tolong diketik setiap ayat-ayat yang Anda dengarkan. Ketik itu menolong saudara untuk mengingat, mendengar, dan mengetik itu menolong Anda mengingat. Habis ketik, langsung share, mengajak saudara duta Kristus langsung ambil bagian pelayanan, membagikan itu gratis, hanya butuh namanya kemauan. Oke, let's go. Kita akan melihat satu bagian saja hari ini dari satu perikop yang terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-8, ya, ayat 22 hingga ayat 25. Puji Tuhan. Di sini perikopnya ditulis angin ribut diredahkan. Mungkin hari ini saudara tidak alami angin ribut, tapi ini sebuah hal yang bisa kita belajar dalam kehidupan nyata. Mungkin bukan angin ribut, tapi ribut-ribut. Mungkin bukan angin ribut, tapi angin masalah. Yang tak kunjung selesai, tapi kau gentar, kau takut. Kau tidak bisa praktekkan imanmu. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8, ayat 22 sampai 25. Silakan saudara-saudara ketik lalu share sebanyak-banyaknya. Ada jiwa yang terjangkau, mereka boleh mendengar firman dan diberkati dan diselamatkan dan dibenarkan dan dikuduskan dan disembuhkan. Yeay. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Yes. Lukas 8, 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, yuk kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Yesus pun bangun, lalu menghardik angin itu dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus pada murid-muridnya, apa? "Di manakah kepercayaanmu?" Maka mereka takut dan mereka heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan satu perikop, kita sudah menemukan satu kisah. Dan kisah ini kisah nyata, bukan fiksi. Angin taufan pun
tunduk dalam namanya. Mungkin saudara sudah sering pernah dengar kisah ini. Tapi izinkan saya untuk share sesuatu yang menjadi makanan rohani terbaik bagi Anda saat ini. Mungkin jarang Anda Oke, saya melihat sudah jalan kembali ya. Baik, saya ulangi sedikit. Murid-murid itu menjadi takut dan panik saat ada badai. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Hal yang normal kan? Dan kalau kita korelasikan hari ini, waktu ada masalah, banyak orang baru mencari Tuhan. Baru mau sungguh-sungguh. Baru mau berdoa atau baru mau minta didoakan. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan adalah dari kisah ini sesungguhnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa nanti di danau itu akan ada tofan yang datang menghantam perahu mereka. Lantas menjadi pertanyaan, mengapa Yesus tidur? Tuhan itu banyak sekali sebutan atau gelarnya. Salah satunya adalah omniscient, maha tahu. Tuhan juga disebut omnipresent, maha hadir. Omnipotent, maha kuasa, dan sebagainya. Banyak sebutan Tuhan. Dialah maha segala-galanya, termasuk maha tahu. Nah, lantas kenapa Tuhan tidur kalau tahu bahwa di danau itu tofan akan menghantam perahu murid-muridnya? Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya ini yang Tuhan mau ajar murid-murid dan rema buat kita semuanya. Dengan Tuhan Yesus tertidur atau Yesus sengaja tidur, ya, itu sebetulnya memberikan ruang agar murid-muridnya praktekkan iman mereka. Kapan mereka praktekkan iman? Saat mereka menjalani kehidupan seorang diri. Saat bersama Yesus, Yesus akan menjadi panglima perang mereka. Saat mereka sendiri ada masalah, dalam hal itu ada tofan, mereka justru harus mengamalkan imannya. Ya, iman itu dipraktekkan, iman itu diamalkan. Ya, ada beberapa kenalan saya yang lagi keluar kota ini dalam satu tugas.
yang mana biasa kalau di Balikpapan bersama saya temanin makan, terus suka belajar, saya suka share bagaimana itu iman. Tapi mereka pergi sudah sekitar 1 minggu ini, dan muncul story-nya WhatsApp di kami, dan saya lihat padahal tempat yang dia datangi adalah tempat yang pasti banyak orang yang butuh doa atau banyak orang sakit. Tapi saya belum menemukan ada story mereka melayani di kota itu. Yang ada, saya melihat mereka jalan di nightclub, mereka pergi belanja di mall, mereka foto sana, foto sini, dan sebagainya. Ya, mungkin normal bagi mereka, tapi saya berharap ada sebuah buah yang saya share kepada mereka, mereka aminkan, mereka catat. Tapi waktu mereka ada di kota lain, itu kesempatan yang sangat langka ada di kota itu. Saya sebut saja di Batam. Udah perbatasan tuh Singapura. Tapi kenapa mereka tidak ambil kesempatan untuk melayani atau mendoakan jiwa-jiwa di sana? Berarti mereka tahu tentang iman, tapi belum tentu semua menghidupi apa itu iman. Iman itu kenyataan yang harus kita praktekkan. Dan kapan kita praktekkan? Justru ketika seperti murid-murid, badai dan tofan datang. Di situ Yesus dengan sengaja tidur supaya memberikan mereka ruang untuk mempraktekkan iman yang sudah selama lebih 3,5 tahun diajar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja tidur, padahal dia tahu akan ada badai. Dia kasih kelas, dia kasih kesempatan, dia kasih kertas ujian untuk mereka isi. Ujian kehidupan untuk engkau praktekkan imanmu. Yesus berharap waktu itu murid-murid menghardik tofan itu dengan iman mereka. Tapi nyatanya mereka justru ketakutan. Mereka justru panik. Mereka justru tidak mengaktifkan iman mereka. Padahal mereka sudah banyak sekali menyaksikan dan menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Namun sungguh amat disayangkan ketika badai itu datang, bukan iman yang keluar, tapi apa? Ketakutan. Bapak Ibu terkasih, bicara soal iman. Iman itu kelasnya adalah ujian. Iman itu prakteknya adalah tantangan kehidupanmu sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Engkau bisa berkata, saya orang beriman, saya punya iman. Itu kan abstrak. Tapi yang nyata itu adalah praktek. Saya beri contoh saja. Bagaimana kisahnya dalam kitab Kejadian, Ishak. Dalam masa-masa kesusahan, kekeringan,
dia tidak berhenti menabur. Menabur adalah ucapan doa. Dan dia menuai dalam masa kekeringan. Saya beri contoh Yusuf. Waktu dia mendapat visi Tuhan, dia mengalami tantangan sampai akhirnya dilempar masuk sumur oleh orang terdekat saudara sendiri. Tapi imannya tidak jadi surut, dia percaya. Dalam penglihatannya dia melihat banyak itu lumbung-lumbung itu tunduk dan dia berdiri. Tuhan kasih visi, tapi prakteknya adalah iman. Dalam kehidupan saya secara real dalam pelayanan, saya ucapkan bahwa pelayanan tidak dipimpin oleh uang melainkan iman. Maka saya percaya pelayanan meskipun tidak menjalankan kolekte, tapi kita itu bisa memberikan orang makan gratis. Dan saya menjalankan, dan sampai hari ini Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena iman bukan teori. Iman itu adalah kehidupan. Iman itu yang benar ketika kita mempraktekkan. Kalau saya berkata, saya percaya Tuhan akan cukupkan perlu saya untuk pelayanan, ladang bakti kepada jiwa-jiwa, dan juga memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelahnya tantangannya adalah bagaimana caranya? Bukankah hal ini akan menjadikan confuse bapak-bapak gereja yang mana sejak zaman dulu abad ke abad namanya kebaktian harus ada kolektor untuk operasional sebuah pelayanan gerejawi atau apa saja misi, yayasan dan sebagainya. Lantas ini kok Andi Simon, seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, berani berkata, pelayanan bisa berjalan tanpa kolektor. Ngawur. Tapi puji Tuhan, sudah bertahun-tahun iman itu bekerja. Artinya apa? Apa yang Tuhan Yesus katakan di firman-Nya sudah 2025 hari ini ketika kita percaya iman namanya supernatural itu masih bisa terjadi ketika engkau belajar tetap percaya sekalipun situasi sulit engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika murid takut dan panik, Yesus berkata, di mana kepercayaanmu? Kita bisa berapi-api, berkhotbah di mimbar, di panggung gereja, tapi habis itu kita dalam kenyataan, iya ya, bagaimana caranya? Dari mana uangnya? Iya ya, nggak masuk akal. Memang iman itu tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya logika. Suarakan ini puluhan tahun. Banyak orang yang terpental karena nggak bisa mengikuti. Itu iman. Padahal dia mengaku orang beriman, menyembah Tuhan, tapi selalu menglogikakan iman. Tapi apa yang saya hidupin puluhan tahun, hari ini bermanis karena Tuhan tidak pernah gagal bagi orang yang percaya firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini
Kalau engkau dengarkan firman ini, hal yang sama saya sampaikan ketika ada masalah. Hei, yang terkasih, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Bukankah setiap minggu kamu ke gereja, kau dengar firman tentang iman? Tapi ketika ada situasi yang di situ praktek iman, kenapa engkau yang keluar bukan iman, melainkan ketakutan? Ini sama halnya dengan murid-murid kita yang sedang melihat banyak karya Tuhan, banyak kesembuhan, udah sering, bahkan sudah sangat berlangganan dengan firman Tuhan. Iya kan? Dengan saudara subscribe ini, subscribe itu, follow ini, follow itu, kan sudah menjadi member, subscriber. Jadi nggak kekurangan dengar firman, nggak kekurangan melihat di media sosial kesaksian luar biasa. Tapi kenapa? Why? Saat badai hidup datang, kita sendiri takut dan hilang harapan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mau kita ini benar-benar menghidupi iman. Iman itu harus bertumbuh. Dan untuk tumbuh kita harus praktekkan dalam dunia nyata. Iman itu bukan hanya menjadi pendengar yang baik, lalu mau, tapi iman itu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau hari ini di depan saudara ada badai yang kemarin engkau takut, setelah renungan ini, saudara jadikan ini momentum untuk engkau menghardik badai itu, apapun bentuknya, baik itu penyakit, baik itu masalah, baik itu beban, baik itu pergumulan, persoalan, atau apa saja. Ini kesempatan untuk engkau praktikkan imanmu. Mungkin hari kemarin engkau takut, engkau panik seperti murid. Tapi dengar firman Tuhan ini, engkau akan menghardik badai itu. Bukan lagi kuasai oleh badai. Dengarkan Bapak Ibu yang terkasih, selama engkau percaya Yesus dengan benar, tidak ada kekuatan atau kuasa manapun juga yang bisa untuk membinasakanmu. Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kajing, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Tercatat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Let's pray. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah kami yang baru belajar untuk percaya. Mampukan kami untuk menghidupi iman kepercayaan kami atas segala kehendak dan firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya firman ini akan memberikan kami keberanian untuk menghardik
apa saja yang badai di dalam kehidupan kami saat ini. Amin. Beri saudara ruang dan kesempatan waktu untuk sekarang ini segera sekarang juga praktek iman yang engkau miliki. Praktekkan firman yang sudah engkau dengar. Tadi yang angkat tangan, yang mau doa, ada pokok doa, ada kerinduan, atau ada pergumulan. Sekarang, saudara-saudara, dengar firman, jangan hanya terus berharap didoakan, hamba Tuhan mendoakan amin. Tapi Tuhan mau saudara bertumbuh. Sekarang ini, praktekkan imanmu. Hardiklah badai-badai itu. Saya tolak segala penyakit dari tubuh keluarga saya. Kalau ada ketakutan, kematian, engkau bisa berkata, saya tolak kematian mendadak. Hardik. Ada kuasa. Kalimat itu berkuasa. Contoh saudara berkata kepada orang lain, silakan duduk. Orang itu akan duduk. Karena ada kuasa dalam perkataan. Coba engkau berkata, tolong please angkat tangan. Orang angkat tangan. Karena ada kuasa dalam perkataan. Ini adalah perkataan yang didorong oleh iman, maka sesuatu yang adikodrati akan terjadi. Seperti saudara-saudara, saya kasih contoh. Saya menolak kematian mendadak. Hari ini kita melihat banyak orang yang di panggung, lagi sambutan, lagi halal bihalal, tiba-tiba meninggal mendadak. Kita bisa ucapkan hal itu. Saya menolak kecelakaan dalam nama Yesus. Ucapkan. Saya perintahkan pergi segala beban yang berat dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Ucapkan. Jangan mau terus engkau diintimidasi. Jangan terus engkau hidup sebagai loser, sebagai orang yang kalah. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kuasa. Kalau saudara hari ini yang nonton ini, ada yang saya lupa namanya, tidur. Rasa khawatir berlebihan. Tuhan tidak memberikan engkau rasa khawatir berlebihan. Itu bikin setan. Tuhan malah beri engkau kuasa. Dan kuasa itu engkau ucapkan. Maka engkau bisa berkata, kekhawatiran, kegelisahan, pergi. Gimana sih hardik itu? Dengan tegas tuh, jangan lembeng, jangan terlalu lemah dalam menghardik pekerjaan roh jahat. Contohnya lemah gimana? Rasa khawatir, iblis, setan, metuo, pigio. Kalau enggak pergi, aku yang pergi. Janganlah lembek-lembek. Hei, iblis, setan, penyakit, go! In Jesus' name. Hardik itu ya jelas ya. Yesus menghardik. Yesus enggak bilang, badai Tovan, pergi dong. Kalau enggak pergi kamu tuh, aku malu nah. Lalu Tovan berkata, ini hanya sebuah ilustrasi.
aku nggak mau pergi kalau kasih lu kembang 7 rupa, kasih lu sesajen. Oh ya, siapin dulu kembang 7 rupa dan sesajen. Baru Tovan dan Bade ini penunggunya mau pergi. Yesus tidak buat itu. Yesus tidak kompromi. Penyakit tidak Anda undangkan, datang sendiri kan, maka kau bisa berkata, penyakit saya nggak undang, pergi. Jangan lantas izinkan dia merasuk, menyebar di tubuh Anda. Saya kira cukup saya memberikan ilustrasi dan praktekkan dalam kehidupan nyata. Kiranya semua kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Saya pun setiap saudara dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus mampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus. Waktu engkau doa, waktu saya ucapkan tadi beberapa ilustrasi dan kebenaran firman Tuhan, banyak orang dilepaskan dari yang jahat. Banyak orang yang disembuhkan. Banyak orang yang roh jahat pergi dari mereka. Yang saya beritakan, firman Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang sanggup. Termasuk kalau saudara di toko hari ini kok tidak jalan, kok rasanya seret banget rezekinya, hardik. Kalau ada di sana sesuatu yang salah sehingga engkau tidak ada berkat, hardik dalam nama Yesus dan seterusnya. Baik saudara, kiranya jadi berkat. Siapa yang terberkati? Puji Tuhan. Yang terberkati, saya minta saudara-saudara posting ulang, bagikan, dan mana tap-tap layarnya. Biar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, sekarang saya akan berdoa untuk air dan minyak. Kalau saudara mau didoakan, ikut diberkati air dan minyaknya, silakan angkatlah seperti ini, dan juga minyaknya kalau ada, angkat seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, air dan minyak di tangan kami mohonkan berkat daripadamu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, air, minum, dan minyak oles di tangan Anda. Saya mengucapkan kalimat berkat ini. Diberkatilah. Wow. Sensasi tiba-tiba tangan saya getar dan tiba-tiba dingin seperti ada esnya. Diberkatilah air, minum, dan minyak di tangan kita masing-masing oleh nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Air, minum, dan minyak sudah diberkati. Puji syukur, puji Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Minyaknya saudara silakan oleskan bagi tubuh orang sakit, dan di situ akan terjadi namanya kesembuhan ilahi. Airnya silakan saudara minum, air minum ya, pastikan higienis ya, layak minum ya. Minumlah dan jadi berkat buat kesehatanmu. Puji Tuhan.
Seger banget. Terima kasih. Saya alami itu, saudara pun alami hal yang sama kan? Seger banget. Air doa yang kita mohonkan berkat ini membawa kesembuhan bagi sakit penyakit. Puji Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita akan mohonkan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, mohonlah berkat daripada-Mu turun menyertai kami senantiasa. Amin. Yang terkasih pemirsa dimanapun berada, terima berkat rahmat anugerah, perlindungan, kasih setianya dari Bapa di surga untuk engkau, keluarga, dan kesehatanmu. Semua ada karena berkat Tuhan, dan Tuhan menyertai engkau. Hiduplah sebagai orang yang beriman, melakukan firman Tuhan, sehingga anak cucu orang benar selalu diberkati dan mewariskan keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa, kami terima berkat ini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah.